Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan luar biasa. Amin. Sebelumnya terima kasih ya karena kalian telah meluangkan waktunya untuk datang ke sesi konseling kelompok hari ini. Nah, karena di sini kita belum saling mengenal ya, di sini kita lebih baik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Paniami Kawadiana. Di sini Ibu sebagai guru BK dan konselor yang akan memimpin konseling kelompok hari ini. Boleh silakan untuk berkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutia dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Nanswati, saya dari kelas 12 IPS 1. Saya Aspa IPS 1. Perkenalkan, nama saya Siva dari kelas MIPA 2. Perkenalkan, saya Diana dari 12 IPS 5. Perkenalkan, saya Mariana Kania dari kelas IPS 1. Saya Ratu Utami Dewi dari IPA 1. Saya Asri Srimulyani dari 12 IPA. Terima kasih ya semuanya. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh di sini siapa mau memimpin Pak? Yang sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, baik ya teman-teman, di sini Ibu akan membahas mengenai karir nih, di mana kita akan lihat karir ini sebagai bagian dari cerita hidup kita sendiri, kita masing-masing gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar nih bagaimana caranya merancang masa depan dengan melihat cerita hidup kita masing-masing. Nah, nama pendekatan itu adalah life design. Nah, jadi sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Boleh kalian mau mengusulkan seperti apa ice breakingnya? Kalian tahu nggak yang one marshmallow, check it out, tahu. Jadi gini, misalnya dari Ibu, one marshmallow, dari aku check it out, two marshmallow, check it out, sampai 5. Oke, paham. Mengerti semuanya? Harus fokus ya. Kita mulai ya. Boleh sambil gini aja, boleh sambil tepuk atau begini. Misi kalau laguku. Gini aja, tepuk aja. 1, 2, 3. One marshmallow. Check it out. Ulangi. 1, 2, 3. One marshmallow. Check it out. Marshmallow. Check it out. Gitu. Oh, Jadi kalau misalnya satu one marshmallow, Iya. cekidotnya satu, punya satu. Kalau two marshmallow, cekidotnya 2 kali, punya juga 2 kali ya. Iya. Masuk lu, Fokus ya. 1, 2, 3. One marshmallow. Cekidot. Gimana kalau satu tepuknya kayak gimana? Nggak usah tepuk. Coba Aja. 1, 2, 3. One marshmallow. check it out. Two marshmallow. Cekidot. 3 marshmallow. Three marshmallow. Check it out. Cekidot. 4 marshmallow. Four marshmallow. Cekidot. Cekidot. Five marshmallow. Oh my god, Ibu pada bagus ya. 3 aja atau 3 marshmallow ya. 2, 2, 3. One marshmallow. Belum bagus, kita ulangi ya. 1, 2, 3. One marshmallow. Check it out. Two marshmallow. Cekidot. 3 marshmallow. Three marshmallow. Check it out. Yeay. Udah ya, semuanya udah pada fokus nih. Nah, baik ya, di sini Ibu ingin kalian bayangin, misalnya hidup kalian ini adalah sebuah cerita atau sebuah film gitu. Nah, di cerita itu kalian tuh mau memberi judul seperti apa?
Coba kalian pikirkan, nanti kalian boleh sebutkan satu-satu. Kehidupan Abi sebuah film. Ya, sama bayangkan kehidupan kalian itu sebuah Judulnya ada film. judulnya itu apa ya? Contoh dong. Iya, ceritain mabuk. Sebenarnya apa? Perjuangan rupiah, Pak. Badai dan Nah, guncangan Itu bisa untuk menuju karir yang itu cemerlang. Pak. Nah, kalian sudah menemukannya? Belum. Belum. Boleh yang sudah dibentuk dan terbentuk. Aku. Ya boleh. Pejuang rupiah. Aku apa ya Ibu? Aku. Boleh. Jalani dan syukuri. Ongoing Bu. Bagus, ambilin. Ada lagi? Naswa, Bu. Naswa. Lika-liku menuju kesuksesan. Yang ketiga lagi. Ini astaga pejuang. Oh, asal dalam kehidupan. Boleh, Naswa. Sabar, Sabar dan tawakal. Boleh. Asam garam kehidupan. Satu lagi. Nah, kehidupan jadikan judul si anak perempuan tahu. Ya, teman-teman sudah mulai fokus gitu ya untuk membahas pada sesi kali ini. Nah, sebelum kita lanjut, nah di sini Ibu akan menyampaikan nih beberapa kontrak yang harus kita sepakati dalam sesi kali ini. Nah, di dalam BK itu ada yang namanya tuh asas ya. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua yang kalian sampaikan atau semua yang kalian ucapkan itu pendapat kalian atau apapun itu, nah semuanya itu akan dirahasiakan gitu ya, tidak akan disebarluaskan ke pihak luar selain dari pihak di sini. Ya. Nah lalu ada juga asas keterbukaan, di mana kalian itu dengan terbuka gitu ya untuk menceritakan masalah yang kalian rasakan atau apa yang ingin kalian sampaikan tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi kalian terbuka gitu ya. Nah lalu di sini nanti di mana ketika ada anggota yang sedang menyampaikan atau sedang berbicara, kita ini harus saling menghargai gitu ya dari pendapat setiap anggota yang ada di sini. Baik ya, kita lanjutkan. Nah di sini pasti kalian sering mendengar nih pertanyaan seperti nanti mau jadi apa ya kayak gitu. Nah dari pertanyaan itu kalian tuh pasti terkadang tahu gitu ya jawaban di pertanyaan itu, terkadang juga kalian bingung gitu mau jawabnya seperti apa. Nah menurut teori life design ini, yang lebih penting dari mau jadi apa itu adalah kita itu mau hidup seperti apa gitu ke depannya. Nah di sini Ibu ingin kalian coba bayangkan hidup kalian itu layaknya seperti cerita ya, seperti tadi. Nah pasti di cerita itu ada bagian sedih, ada bagian senang, terus juga ada bagian kalian ini merasa bangga gitu. Nah dari cerita itulah kita ini bisa belajar nih, aku ini orangnya seperti apa ya, atau apa sih yang penting buatku gitu. Terus apa ya yang bikin aku ini semangat seperti itu. Nah di life design ini percaya ya bahwa kita ini bisa merancang masa depan berdasarkan cerita hidup dan nilai-nilai pribadi gitu ya. Jadi bukan semata-mata ikut-ikutan orang lain atau karena disuruh orang lain gitu, tapi benar-benar karena hal ini tuh cocok dengan siapa diri kita sebenarnya seperti itu. Nah jadi sekarang kita coba cari tahu nih pengalaman apa sih yang membentuk kita sampai hari ini seperti itu. Nah sekarang Ibu ingin kalian ingat satu pengalaman hidup kalian yang paling berkesan. Mau itu kayak kenangan senang, sedih, atau kenangan yang kalian tuh merasa berguna gitu. Jadi pengalaman itu yang kalian mikir kayaknya aku cocok deh ngelakuin kayak gini terus untuk masa depan kayak gitu. Kayak contohnya kayak gini, misalnya waktu itu
ibu pernah ngebantu adik ibu untuk belajar membaca. Nah, lalu adik ibu ini berkata, aku menjadi mengerti sekarang karena ibu. Nah, dari situ ibu tuh ngerasa, oh ibu senang dalam membantu orang belajar gitu. Nah, dari situlah ibu memilih untuk menjadi seorang guru dan konselor. Nah, sekarang kalian boleh untuk menyampaikan nih, ada nggak pengalaman yang seperti itu? Boleh, satu persatu. Boleh ya, aku dulu. Ya. Kalau aku dulu pas kelas 10, nah kan dulu teh hobi deh ibu pas 10 teh. Nah, aku teh suka main voli sama anak-anak SMP. Dan itu kan semangat mereka tuh kan ada tekanannya dari pelatihnya kalau harus menang, kalau ikut turnamen atau yang lainnya. Nah, ada anak perempuan, ya itu kan awalnya udahlah gak mau jadi atlet voli gitu kan. Pas dulu mah emang dia tuh gak mau, tapi sekarang kok pas sekarang aku udah kelas 12 dia itu udah jadi atlet voli gitu. Dan di sana aku kayak kan suka cerita sama aku terus dulu kan aku nggak tahu ilmunya ibu, kayak soal-soal kan gitu masih semangat atau yang lain. Dan alhamdulillah gitu sampai sekarang tuh aku ngerasa kayak walaupun aku hanya ngedengerin dia bercerita, ngedengerin dia kayak gitu, setelah dia melihat dia jadi atlet, aku tuh kayak aku juga kayaknya bisa deh membantu orang lain. Itu jadi kesenangan aku kayak gitu ibu. Boleh ya yang lainnya? Boleh. Kan dulu tuh aku tuh pernah ngebantuin anak kecil ya yang jatuh dari sepeda gitu ibu. Nah terus kakinya tuh kan terluka ya, terus sama aku tadi diobatin sama betadine gitu. Nah terus si anak tersebut tadi berterima kasih ke aku gitu udah ngobatin. Nah dari situ aku teh mulai kepikiran kalau misalnya aku jadi perawat bisa nggak ya gitu, samanya kan udah membantu anak kecil kayak gitu ibu. Aku kan suka banget masaknya dari kecil. Nah, pernah tuh waktu ibu aku sakit, nah aku tuh masakin buat keluarga aku. Terus mereka bilang masakan aku tuh enak. Terus aku tuh ngerasa bangga banget sama usaha yang aku. Wow. Nah, dari situ aku tuh pengen jadi koki atau punya usaha makanan sendiri suatu hari nanti. Bagus ya, ini inspirasi. Siap. Aku Bu, boleh? Nah, aku kan dulu suka membantu mama kayak berjualan gitu ya. Nah, terus aku juga sering kerjaan kayak merasa terbantu gitu sama aku teh. Dan itu aku tuh merasa kayaknya aku cocok deh jadi pengusaha gitu. Aku Bu, boleh? Aku tuh kan punya saudara yang nikahnya itu sama gue. Iya. Nah waktu itu kan pernah datang ke rumah, suka datang kalau kesini ya yang bule. Nah kalau asli. Nah kalau misalkan dia ada ke rumah teh, suka aku yang disuruh ngobrol gitu nyantai. Nah dari situ teh suka banyak ngobrol pokoknya mah tentang negaranya, tentang yang lain pokoknya mah. Jadi aku tuh jadi seneng ya sama ya bahasa Inggris yang kayak gitu, jadi asal kepake gitu. Jadi punya cita-cita buat jadi penerjemah atau misalkan jadi tour guide. Kan dulu pernah nulis ini buat lomba sekolah dan alhamdulillahnya menang juara 2 gitu. Senang banget gitu bisa menuangkan pikiran lewat tulisan. Nah, sejak itu aku jadi suka banget nih nulis dan pengen kerja di bidang menulis mungkin, atau bisa disebut juga jadi penulis atau jurnalis gitu. Aku Bu, boleh? Kalau pengalaman yang paling berkesan itu saat aku tuh membantu teman aku ya, kayak dia tuh belum mengerti materi apa yang dijelaskan oleh guru. Nah dia teh minta bantuan aku. Nah terus dia bilang teh cara kamu menjelaskan tuh lebih mengerti daripada penjelasan dari guru gitu. Jadi kayaknya
aku tuh cocok jadi guru gitu. Iya, bagus ya. Iya, boleh. Saya punya pengalaman berkesannya dulu pas SMP. Dulu kan ada teman sekelas cowok. Dia itu termasuk anak yang cerdas, ambis, dan tipe yang gak disukain sama anak kelas karena suka nginep PR kan nih. Banyak kayak gak disukai sama anak kelasnya. Nah, si cowok ini tuh tiap istilahnya suka digangguin sama anak cowok, kayak misal lagi belajar tuh suka apa sih digangguin, direbut, dilempar bukunya sampai si teman cowok aku tuh stres lah sampai sempat nangis di kelas teh. Terus waktu itu aku teh nolonginnya teh dengan cara dia apa istilahnya duduk di samping dia, jadi dia buat teman. Jadi si teman-teman cowok di sekolah teh nggak berani soalnya ada soalnya dulu teh aku dari kelas teh kan termasuk pendiam, jadi orang-orang tuh jika ada power gitu kan nih, jadi kalau non duduk di samping itu teh nggak berani ini. Jadi tumbuhlah si teman cowok aku teh akhirnya bisa apa ya tetap belajar tenang gitu sampai sekarang dia yang makin ambis dan makin apa ya bagus lah di perkuliahan. Jadi aku tuh terinspirasi pengen jadi psikolog gitu karena bisa bantu orang dan dia berkembang gitu. Tumbuh. Nah, baik ya, terima kasih ya teman-teman karena sudah menceritakan nih pengalamannya menurut kalian sangat berkesan. Nah, dari semua cerita yang tadi nih, ada nggak satu cerita dari kalian yang mau difokuskan lebih? Oh iya. Ya, yang asli. Pasti. Dari itu Baik ya, boleh nggak Pak, untuk Asti ya cerita Asti ini kita bahas sedikit lebih dalam. Baik ya. Nah di sini Ibu ingin bertanya nih, dari cerita Asti tadi, bagian mana sih yang paling berkesan buat Asti? Bagian ininya sih Bu, ada sedikit fun fact ya Bu tentang cerita itu kan udah berapa kali dia teh ke rumah teh. Pokoknya setiap dia ke Indonesia pasti ke rumah. Nah, ada pokoknya bagi satu obrolan itu teh, aku teh salah ya ditanyain how old are you? Aku teh malah jawabnya teh I'm fine. Iya itu teh suatu yang sangat berkesan soalnya dia teh enggak ngejudge. Jadi malah ngasih tahu gitu kalau itu teh salah. Jadi aku teh langsung keinget oh jadi kalau misalkan ada yang salah tuh gak harus langsung ngejudge atau misalkan ketawain atau gimana. Ada orang natif aslinya mah enggak gitu ternyata malah ngebaik ngajarin gitu. Itu sih yang paling berkesan ini. Berarti ada yang paling berkesannya. Nah baik ya, untuk yang selanjutnya ada nggak sih dari cerita Asti yang Asti pelajari gitu dari pengalaman Asti tadi? Yang aku pelajarin dari kan suka ngobrol ya sama si Om Teh. Nah dia tuh suka cerita banyak tapi di akhir percakapannya dia suka ngasih semangat kalau misalkan belajar bahasa Inggris teh penting banget gitu. Kamu tuh harus rajin belajar bahasa Inggris soalnya bakal kepake banget di masa depan gitu. Dia suka itu jadi nambah motivasi buat belajar lagi gitu. Nah lalu teman-teman yang lainnya ada nggak yang pernah punya pengalaman seperti Asti tadi? Atau ada nggak yang kalian pelajari nih dari cerita Asti tadi? kalau dari aku nih, kalau pengalamannya nggak ada karena keluarga aku tuh banyak kan orang Asia ya Indonesia gitu. Nah ini orang Sunda khususnya kayak gitu. Nah kayak gitu ya pas gitu Asti kayak kan omnya baik banget kayak ngejajah Asti gitu Asti itu punya apa ya punya sikap yang enggak kayak kan kita tuh kebanyakan kalau salah tuh jadi malu kalau Asti tuh kakak dia tulus banget dia ketika misalnya kita emang gak paham atau ya mungkin kurang kayak ngelakuin kesalahan kita tuh jangan dulu
berfokus pada kesalahan itu, tapi harus tumbuh dan bangkit dari kesalahan itu supaya nantinya ya ada perubahan pada diri kita sendiri. Bagus ya, terima kasih. Nah, lalu yang lainnya ada nggak yang kalian dapat dari cerita asli? Nah, semua tanya mau ibu, tapi gara-gara aku gini-giniin jadi ketutup ibu. Kalian nasa sampaikan benar. Boleh menyampaikan kepada semua. Ini ibu tuh ketawain itu sopan. Ya, ketawain ya, nggak baik. Apa itu? Yang Masa pelajari dari cerita asli tadi. Yang saya pelajari dari cerita asli itu ya menarik sekali ya, karena ada saudara yang dari luar negeri gitu ya, terus jadi harus lebih semangat, jadi menjadi semakin semangat lah untuk belajar bahasa Inggrisnya lah ya, soalnya kan bisa dibantu juga sama omnya gitu, menjudge. Baik ya, semua yang teman-teman sampaikan itu semuanya benar ya. Nah, jadi dari ini kita bisa belajar nih bahwa masa depan kita itu bisa kita rancang gitu ya. Jadi kalian itu nggak harus langsung tahu gitu kalian itu mau jadi apa gitu kan. Tapi penting untuk kalian ini tahu gitu apa yang kalian hargai dalam hidup kalian, terus apa yang membuat kalian merasa berarti, dan cerita apa yang ingin kalian jalani seperti itu. Nah, di sini Ibu berterima kasih ya karena kalian sudah jujur itu terbuka dan saling mendengarkan satu sama lain. Nah, Ibu harap kalian setelah dari sesi hari ini kalian pulang dengan membawa satu kesadaran itu seperti kalian punya kendali atas hidup kalian masing-masing dan kalian bisa jadi penulis dari cerita hidup kalian sendiri. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.